Pemirsa, sementara itu gudang amunisi daerah Ciangsana Kabupaten Bogor, Jawa Barat terbakar pada 30 Maret 2023. Pasca kejadian, warga yang sempat dievakuasi kini telah kembali ke kediamannya untuk memeriksa kondisi rumahnya. Untuk mengetahui seperti apa kondisi terkini di sana, telah bersama kami reporter kami Andrew Pakpahan dan juru kamera Haryadi Jamal dari Bogor, Jawa Barat. Silakan Andrew dengan laporan Anda. Ya Akbar dan pemirsa, betul sekali gudang amunisi di daerah Ciangsana, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terbakar pada Sabtu 30 Maret 2024 lalu. Kejadian tersebut berlangsung cukup lama Akbar dan pemirsa, mulai dari pukul 18.30 waktu Indonesia Barat hingga lebih dari jam 9 malam. Dan saat kejadian tersebut terjadi beberapa ledakan yang cukup besar, bahkan ada beberapa amunisi seperti granat yang terlontar hingga ke pemukiman warga. Dan pada keesokan harinya, Minggu 31 Maret 2024, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengungkapkan bahwa kejadian ini disebabkan karena ratusan ribu amunisi yang sudah kadaluarsa. Pasalnya amunisi yang sudah kadaluarsa mereka sangat beresiko, sangat sensitif dan sangat labil sekali untuk meledak, terutama saat sudah terkena paparan sinar matahari atau terkena suhu panas yang cukup lama dan sangat sudah termakan oleh waktu ya, atau sudah kadaluarsa. Namun untuk mengetahui penyebab pasti dari ledakan gudang amunisi ini, pihak dari TNI dan Gegana masih melakukan penyisiran menggunakan alat detektor atau alat pendeteksi logam. Dari lokasi ledakan yaitu di gudang amunisi ke tempat saya melaporkan hari ini, yaitu di Kampung Parung Pinang, Kabupaten Bogor, itu kurang lebih 150 meter. Kalau tidak salah, lokasi kejadian gudang amunisi tepat di belakang saya 150 meter. Dan untuk itu banyak sekali dampak yang dirasakan oleh warga. Ada lebih dari 100 rumah warga yang terdampak berat hingga ringan dan mereka pun mengungsi ke tempat evakuasi yang aman. Namun hari ini sudah ada 70 kakak yang sudah kembali ke rumah untuk memeriksa kondisi kediaman atau rumahnya. Dan saat ini kami telah bersama dengan salah satu warga yang terdampak dari ledakan gudang amunisi, yaitu Bapak Sobari, warga dari Kampung Parung Pinang. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat siang Pak Sobari. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, selamat siang. Pak, boleh diceritakan bagaimana saat itu, saat kejadian Bapak sedang melakukan apa dan bisa diberikan gambaran saat terjadinya ledakan di gudang amunisi tersebut, Pak? Waktu itu kan hari Sabtu sore ya, saya pulang kerja, kisaran menjelang buka puasa, itu terjadi ledakan yang tadiannya itu kami kira cuma ledakan ban truk biasa. Yang keduanya yang gede itu, yang ledakan yang kedua yang paling besar, ya ternyata gudang peluru yang meledak gitu. Kalau waktu itu emang saya baru pulang kerja hitungannya, jadi belum nggak tahu persis awalnya itu gudang peluru atau bukan. Dikiranya itu kan cuma sekedar ban truk yang meledak gitu, Pak. Baik, saat kejadian rumah Bapak bagaimana Pak kondisinya? Apakah ada dampak besar atau kerusakan yang cukup berat karena ledakan tersebut, Pak? Waktu itu kan kita juga belum bisa ngecek ya, karena pas itu sedang buka puasa. Jadi sedang buka puasa, ketahuan memang itu gudang peluru yang meledak. Kami segera ngungsi. Jadi hitungannya untuk kerusakan, keesokan harinya kita baru paham ternyata plafon rumah ambrol gitu. Jadi untuk pas kejadian pertamanya kita juga nggak tahu kalau rumah gitu hancur atau gimana, karena masing-masing kita juga ngungsi ke area kota wisata. Jadi nggak tahu itu rumah kita mau kayak gimana kejadiannya, mau meledak atau hancur, kita nggak paham gitu. Jadi keesokan harinya kita baru tahu ternyata rumah warga itu banyak yang rusak, baik itu kaca, jendela, plafon, genteng, ya macam-macam kerusakan gitu.
Baik, jadi rumah Bapak juga terdampak dari ledakan tersebut ya. Plafon bahkan juga runtuh ya. Saya sempat tadi juga meninjau ke dalam rumah Bapak. Saat mengungsi, Bapak mengungsi di mana dan saat itu apakah logistik atau bantuan keseharian itu tercukupi dan kapan Bapak bisa kembali ke rumah? Apakah tepat hari ini, Pak? Untuk mengungsi, keluarga memang agak semrawut ya. Jadi nggak di karena memang waktu itu ada instruksi dari ketua RW untuk kita mengarah ke rumahnya Bapak Kades karena di situ memang sudah ada itu untuk sementara seni aja katanya Pak RW kumpulinnya. Jadi anak sama menantu saya di pengungsian di rumah Pak Kades, yang orang tua di rumah saudara, anak istri saya di Bojongkulur. Jadi semrawut acak-acak nggak di tempat pengungsian. Untuk setelah itu semuanya saya tahu itu anak-anak istri saya di mana tempatnya, saya juga langsung ke pengungsian di Pak Kades. Alhamdulillah untuk semuanya itu bagus. Dari tim kesehatan juga ada, tim dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga ada. Jadi Pak Koramil juga itu kan jadi dari Koramil Gunung Putri, Babinsa, Babinmas itu juga sudah di lokasi semua untuk bantu mengevakuasi saudara sama tetangga kita yang ngungsi gitu Pak. Baik, jadi berbagai bantuan juga sudah diberikan dan hari ini Bapak sudah kembali ke rumah dan sudah bisa mulai menata rumah kembali ya, sudah mulai beraktivitas ya Pak ya? Alhamdulillah untuk hari ini kita tadi pagi itu anak sama istri saya udah ajak kembali ke rumah dan berkat bantuan dari bapak-bapak dari Koramil juga, Babinmas Babinsa sama Pak TNI dari bawah juga ya alhamdulillah ada ketenangan buat kami buat balik lagi ke rumah. Sekarang alhamdulillah anak istri serta keluarga udah di rumah semua. Baik, terima kasih Pak Sobari telah berbagi waktu dan informasi bersama kami di Halo Indonesia. Selamat kembali beraktivitas. Sekali lagi terima kasih Pak Sobari. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, terima kasih sama-sama. Baik, dan selain Pak Sobari warga yang terdampak dari ledakan gudang amunisi, kami juga akan mewawancara ada Bapak Rocky Ahmadin selaku dan Ramil 05 Gunung Putri Kodim 0621 Kabupaten Bogor untuk mengetahui bagaimana pengamanan dan penyisiran yang telah dilakukan mulai dari hari Sabtu hingga hari ini Senin 1 April 2024. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat siang Pak Rocky. Assalamualaikum. Apa kabar Pak Rocky? Alhamdulillah hari ini kami dalam keadaan sehat walafiat dan suasana di sini juga alhamdulillah kondusif dan alhamdulillah kegiatan dapat berlangsung aman, tertib dan kondusif. Baik, sejauh ini bagaimana Pak pengamanan yang sudah dilakukan oleh tim dari TNI? Apakah ada jejak-jejak amunisi yang masih juga ditemukan oleh pihak TNI? Alhamdulillah untuk hari terakhir ini kami dibantu oleh Detasemen Jihandak Densipur 3, kemudian dari Denpal yang di belakang kami, Denpal, kemudian dari kami sendiri Koramil dan Babinsa serta anggota kami untuk membantu melaksanakan penyisiran, melakukan kegiatan untuk pembersihan dan mengangkut puing-puing yang ada, membantu masyarakat dan mengembalikan seluruh anggota masyarakat yang sudah boleh memasuki rumahnya, kami sudah tempatkan mereka demikian. Baik, apakah saat ini juga ada serpihan amunisi yang ditemukan oleh tim TNI ataupun Gegana Pak yang sedang berpatroli hari ini? Untuk hari ini kita tidak bersama Gegana, hari ini kami bersama Densipur 3 Jihandak dari Kodam Jaya, kemudian Denpal dari Kodam Jaya, kami kolaborasi dengan Koramil 05 Gunung Putri untuk melakukan penyisiran. Penyisiran yang kami lakukan itu dari tinggal 15 rumah, dari 84 KK, tinggal 15 rumah dan alhamdulillah untuk 70 KK itu udah masuk kurang lebih 150 orang. Yang untuk yang 15 rumah sendiri itu sedang lagi dalam proses penyisiran oleh tim dari Detasemen Sipur 3 Kodam Jaya, demikian.
Baik, jadi penyisiran masih dilakukan hingga saat ini ya. Dan untuk warga berarti artinya masih ada yang mengungsi ya Pak? Masih ada yang belum kembali ke rumah karena masih dilakukan proses penyidikan ya? Seperti itu, seperti itu. Jadi posisi mereka belum boleh kembali ke rumah karena kami masih melakukan penyisiran terhadap ini apabila ada serpian-serpian, dan kami menghimbau juga kepada masyarakat apabila ada serpian atau melihat benda-benda yang mencurigakan itu berbahaya, segera laporkan ke kita. Dan sampai saat ini selama 1 minggu kami tetap berada di sini untuk membantu masyarakat di area sini. Apabila ada laporan atau ada hal-hal yang menonjol, nanti mereka akan laporkan kepada kami. Baik. Bantuan apa saja yang diberikan kepada warga yang terdampak, Pak? Karena tadi saya lihat ada beberapa bantuan yang diberikan, terutama bantuan medis. Ini seperti apa sistemnya dan warga seperti apa yang bisa mendapatkan bantuan, Pak? Kebetulan untuk dari Koramil Gunung Putri sendiri ada salah satu ibu persit kami itu adalah tenaga medis yang juga bekerja di Puskesmas Ciangsana. Kami berkolaborasi dengan anggota kami dan dibantu oleh ibu-ibu yang lain dalam rangka pendataan, terus nanti pemeriksaan medis kesehatan. Apabila ada yang sakit langsung kami lakukan action dengan tindakan-tindakan medis di tempat. Seperti tensi, kalau misal pusing diberikan obat, demikian. Baik, terakhir Pak Rocky, apa imbauan Bapak supaya warga yang terdampak bisa tetap tenang dan tidak panik terus-menerus atau mengalami trauma ya akibat kejadian yang terjadi di hari Sabtu, ledakan dari gudang amunisi, Pak? Kami dari pihak Angkatan Darat sendiri, terutama kami dari Koramil Gunung Putri, itu kami sampai saat ini selalu bersama dengan masyarakat. Jadi memberikan ketenangan, mengayomi mereka, dan memberikan rasa aman dengan kita melakukan penyisiran, pemeriksaan di area-area yang kita curiga, dan terus kita melakukan upaya berdiskusi membantu masyarakat yang ada di sini. Apabila ada yang penemuan hal-hal yang kira-kira mencurigakan, mereka akan laporkan ke kita. Baik, kita harapkan masyarakat yang terdampak juga bisa tetap tenang dan bantuan yang diberikan bisa memberikan semangat bagi warga yang terdampak ya. Terima kasih Pak Rocky telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas Pak. Salam sehat. Salam sehat Pak. Baik. Ya, pemirsa, kita harapkan berbagai bantuan yang diberikan oleh pihak TNI dan juga pemerintah setempat bisa memberikan sebuah harapan baru dan bisa meminimalisir trauma dan juga kepanikan yang terdampak dari bencana ledakan di gudang amunisi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan pihak TNI juga memastikan tidak ada korban jiwa atau tidak ada korban yang meninggal dunia akibat dari ledakan yang terjadi di gudang peluru atau gudang amunisi. Demikian yang bisa kami laporkan. Kembali ke Akbar di studio. Baik, terima kasih Andrew Pakpahan dan juru kamera Haryadi Jamal dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Semoga kejadian tersebut dapat segera pulih begitu agar tidak ada korban-korban jiwa lainnya dan segera membaik. Terima kasih Andrew.